Negara ini adalah salah satu negara yang ikut campur soal isu Papua di Indonesia. Dan fakta menariknya, negara ini ternyata memiliki beberapa kemiripan dengan Indonesia. Dan ya, negara yang akan kita bahas adalah negara Vanuatu. Tapi kenapa sih negara Vanuatu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia? So, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Vanuatu dan sisi lain dari negara ini. Hanya di GeoCurious. Vanuatu atau secara resmi bernama Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Secara geografis, Vanuatu berada di sebelah timur Australia, sebelah barat Fiji, dan selatan Kepulauan Solomon. Luas wilayah Vanuatu adalah sekitar 12.000 km persegi yang terdiri dari 83 pulau, dengan sekitar 65 pulaunya berpenghuni. Secara administratif, Vanuatu terbagi menjadi 6 provinsi, yang di dalamnya termasuk Malampa, Penama, Sanma, Sheva, Tavea, dan juga Torba. Sedangkan ibu kota Vanuatu adalah Port Vila yang terletak di Pulau Etave dan merupakan pusat pemerintahan serta ekonomi utama negara ini. Selain Port Vila, kota penting lainnya adalah Luganville yang terletak di Pulau Espiritu Santo yang merupakan kota terbesar kedua di negara ini dan pusat perdagangan serta pelabuhan utama negara Vanuatu. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan di negara Vanuatu? Jadi, Vanuatu adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan yang demokratis, yang berarti kepala negara Vanuatu adalah seorang presiden yang bersifat seremonial saja. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Jadi, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di negara Vanuatu adalah seorang perdana menteri. Oh ya, berbicara tentang sistem pemerintahan di negara di dunia, aku sudah bahas tentang sistem-sistem pemerintahan di negara yang lain. Dan kalian bisa tonton videoku yang ini. Oke, geografis politik sudah, waktunya kita akan ngebahas kondisi fisik geografis negara Vanuatu. Jadi, secara fisik geografis, Vanuatu terdiri dari pegunungan, dataran rendah pesisir, dan juga hutan hujan tropisnya. Banyak pulau di Vanuatu berada di tanah vulkanik, dan beberapa gunung berapi di negara ini pun masih aktif. Dan ya, Vanuatu adalah salah satu negara di Samudra Pasifik yang banyak gunung berapinya. Adapun gunung tertinggi di Vanuatu adalah Gunung Taue Masana yang terletak di Pulau Espiritu Santo dengan ketinggian sekitar 1.879 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk dataran rendah pesisir terdapat di hampir setiap pulau di Vanuatu yang seringkali menjadi lokasi pemukiman penduduk dan aktivitas ekonomi utama negara ini. Dan pesisir juga merupakan lokasi penting bagi perikanan dan pariwisata Vanuatu dengan banyak resort dan fasilitas wisata yang dibangun di sepanjang pantai, sehingga menjadikan Vanuatu destinasi favorit wisatawan dunia. Nah, selain dataran pantai dan pegunungannya, Vanuatu memiliki hutan hujan tropis yang lebat yang meliputi sebagian besar wilayah daratannya. Hutan-hutan ini kaya akan keanekaragaman hayati yang termasuk flora dan fauna di dalamnya. Dan karena negara ini negara tropis, maka iklim di negara ini adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Dan dari secara geografis inilah terdapat banyak kemiripan antara negara Vanuatu dan di Indonesia, mulai dari banyak pulau, gunung berapi, pantai yang indah, dan juga iklim tropisnya. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah negara Vanuatu memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia secara geografis? Silahkan komen aja. Tapi bagaimana sejarahnya pulau-pulau di Vanuatu bisa dihuni? Dan apa benar orang Vanuatu satu nenek moyang sama orang Papua di Indonesia? Jadi, pulau-pulau yang sekarang dikenal sebagai negara Vanuatu pertama kali dihuni oleh orang-orang Melanesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat awal ini memiliki budaya dan teknologi maritim yang cukup maju, termasuk pembuatan kano dan navigasi lautnya. Dan orang-orang Melanesia ini juga menetap di pulau-pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Kepulauan Solomon dan juga Fiji. Oleh karena itulah penduduk-penduduk di negara Vanuatu dan Papua satu rumpun, yaitu Melanesia. Bertahun-tahun kemudian, penjelajah Eropa Pedro Fernandes de Queiroz dari Portugal mendarat di negara Vanuatu pada tahun 1606. Kemudian datanglah Inggris pada abad ke-18. Pada saat itu, Kapten James Cook dari Inggris mengunjungi kepulauan ini pada tahun 1774 dan menamakannya dengan New Hebrides. Pada akhir abad ke-19, Prancis dan Inggris sama-sama tertarik pada kepulauan ini karena potensi ekonominya, terutama dalam perkebunan kopra. Pada tahun 1906, Prancis dan Inggris setuju untuk mengelola New Hebrides bersama sebagai kondominium. Apa itu kondominium?
Nah, kondominium merupakan sistem pemerintahan di mana kedua negara memerintah wilayah tersebut secara bersama-sama, namun dengan sistem administrasi yang terpisah satu sama lain. Bertahun-tahun kemudian, selama Perang Dunia Kedua, New Hebrides menjadi pangkalan penting bagi sekutu, terutama Amerika Serikat. Karena banyak infrastruktur dibangun selama periode ini, termasuk bandara dan fasilitas militer, yang kemudian berdampak pada perkembangan ekonomi pasca perang. Sedangkan untuk gerakan kemerdekaan mulai muncul pada tahun 1970-an. Setelah berbagai negosiasi dan tuntutan politik, New Hebrides akhirnya meraih kemerdekaannya pada 30 Juli 1980 dan mengubah namanya menjadi Vanuatu. Setelah kemerdekaan Vanuatu, negara ini telah berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dan berbicara tentang penduduk, jumlah penduduk Vanuatu saat ini adalah sebanyak 341.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Vanuatu adalah 27 orang per kilometer persegi, yang dimana 24% penduduknya tinggal di perkotaan. Adapun usia rata-rata di Vanuatu adalah 19 tahun. Mayoritas penduduk Vanuatu, sekitar 98%, adalah Melanesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Ada juga komunitas minoritas seperti Polinesia, Mikronesia, dan juga Eropa. Secara bahasa, Vanuatu memiliki lebih dari 100 bahasa asli dan dialek, dengan Bislama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di negara Vanuatu. Sedangkan untuk bahasa resminya adalah bahasa Inggris dan juga Prancis yang merupakan bahasa bekas peninggalan masa kolonial. Untuk agama, mayoritas penduduk Vanuatu adalah Kristen sekitar 86%. Ada juga minoritas pengikut agama tradisional dan ada beberapa yang tidak beragama. Secara budaya Vanuatu cukup erat dengan kebudayaan Melanesia, yang dimana pakaian-pakaian tradisional di Vanuatu menggunakan bahan-bahan dari alam seperti dedaunan dan juga dari bulu hewan, dan ditambah cat pada bagian wajah dan juga tubuh. Nah, biasanya pakaian adat ini dipakai ketika ada acara festival ataupun upacara adat. Dan jika kita perhatikan sekilas sangat mirip dengan pakaian adat di Papua, Indonesia. Dan aspek budaya yang lain dari negara Vanuatu tentu saja makanannya. Adapun makanan khas negara Vanuatu antara lain santo beef, coconut crab, tuluk, dan juga coconut fish curry. Lalu bagaimana dengan perekonomian negara Vanuatu dan bagaimana hubungan Vanuatu dengan Indonesia sebenarnya? Secara perekonomian, Vanuatu memiliki ekonomi yang kecil dan berbasis subsisten. Dengan PDB Vanuatu saat ini adalah sekitar 1 miliar US dollar pada tahun 2022. Sedangkan untuk PDB per kapitanya adalah 3.200 US dollar pada tahun 2022. Adapun mata uang yang digunakan di negara Vanuatu adalah Fatu Vanuatu atau yang sering disingkat dengan VT. Lalu apa nih sektor ekonomi utama di negara Vanuatu? Yang pertama yaitu pertanian yang menyumbang sekitar 20% dari PDB yang mempekerjakan sebagian besar penduduk negara ini. Hasil pertanian utama termasuk kopra, kava, kakao, dan juga kopi. Sedangkan sektor pariwisata menyumbang sekitar 40% dari PDB, yang dimana sektor ini cukup berkembang karena Vanuatu terkenal dengan keindahan alamnya, budayanya yang kaya, dan juga keramahan penduduknya. Satu sektor lain yang cukup berperan penting adalah jasa keuangan lepas pantai, yang menyumbang sekitar 20% dari PDB. Yang dimana jasa ini bertujuan menarik perusahaan asing dengan pajak yang rendah dan regulasi yang longgar di negara Vanuatu. Adapun mitra kerjasama ekonomi Vanuatu adalah Australia, China, Selandia Baru, dan juga Uni Eropa. Lalu yang jadi pertanyaan kita di awal, bagaimana dengan hubungan Vanuatu dengan Indonesia? Nah, negara Vanuatu merupakan salah satu negara Pasifik yang pernah membenci Indonesia dan mengkritik Indonesia soal Papua di forum PBB. Dan negara ini merupakan salah satu negara pelopor yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Sehingga pada saat itu Indonesia dan Vanuatu sering berdebat di forum PBB terkait isu ini. Tapi sekarang bagaimana hubungan kedua negara? Apakah sudah membaik? Dan ya, hubungan kedua negara saat ini sudah membaik. Dan Vanuatu berencana membuka kantor kedutaan besarnya di Indonesia. Nah, kabar ini sendiri disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Luar Negeri Vanuatu yaitu Jotham Napat. Dan dalam pembahasan itu juga soal kerjasama ekonomi, Indonesia dan Vanuatu akan berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah dan siap untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu. Jadi sekarang hubungan Indonesia dan Vanuatu sudah mengarah ke arah yang lebih baik. So, bagaimana pendapat kalian tentang negara Vanuatu? Silahkan kalian tulis saja di komen.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside, I'm alone.